Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari salah satu subscriber. Langsung saja saya bacakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bagaimana cara meyakini diri sendiri supaya lebih baik Pak Kiai? Ya. Bahasa meyakini itu bahasa tingkat tinggi Pak Ustadz. Tingkat tinggi. Iya. Yakin itu kalau kita lihat di dalam awal Al-Baqarah, di kriteria orang ahli takwa, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Berarti yuqinun ini akan ada ketika sudah yu'minun. Nah, yakin itu akan ada ketika sudah ada iman. Nah, makanya Imam Baihaqi mendefinisikan di dalam kitabnya al-yaqinu al-iman kulluhu. Imam Baihaqi mendefinisikan yakin, al-yaqinu yang disebut yakin, al-imanu adalah iman kulluhu secara keseluruhan. Itu yang disebut yakin. Nah, perlu kita ketahui istilah yakin di dalam Al-Qur'an itu. Yang gampang sajalah ya. Saya ambilkan ayat 5 surah At-Takatsur sama ayat 7 surah At-Takatsur dan ayat 95 surah Waqiah. Di ayat 5, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu, law ta'lamuna ilmal yaqin. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ini berarti menyebutkan kata ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Itu di ayat 5 surah At-Takatsur. Di ayat 6-nya tsumma latarawunaha ainal yakin. Ainal yakin ini berarti hakikat dari yakin atau kenyataan. Asal mana ain itu diartikan mata boleh. Akan tetapi yang dimaksud ainal yakin berarti melihat dengan mata kepala. Bisa disimpulkan praktek yakin. Kalau ilmu yakin itu berarti bisa disimpulkan teori yakin, karena ilmu itu kan teori. Nah, kemudian kalau ainal yakin itu adalah bisa diartikan sebagai praktek yakin. Kemudian di ayat 95 surah Waqiah, inna hadza lahu haqqul yakin. Ada bahasa haqqul yakin. Ini adalah haqqul yakin. Haqqul yakin berarti haknya keyakinan. Artinya apa? Bagaimana yakin yang benar. Nah, yakin yang benar ini kan sebagai inti, sebagai buah dari teori yakin, dari praktek yakin, sehingga merasakan hakul yakin. Iya, merasakan hakul yakin kan berarti buah dari ilmu yakin dan ainul yakin. Bisa diartikan hakul yakin sebagai buahnya. Jadi kalau kita ingin meyakini diri sendiri berarti kita konsepnya meningkatkan iman dulu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, jaddidu perbaharuilah imanakum iman kamu, aksiru artinya perbanyaklah mingkauli dari ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aksiru perbanyaklah mingkauli dari ucapan la ilaha Muhammadur Rasulullah, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, mestinya kita harus meyakini dulu. Karena peningkatan keimanan itu yang dibutuhkan. Sebelum kita meyakini diri sendiri kan otomatis kita menggembleng supaya kita punya
pede, percaya diri lah. Pede itu kan percaya diri, berarti ahli iman, maksudnya kan begitu. Jadi kalau kita ingin pede, ingin percaya diri, maka kita harus betul-betul meningkatkan keimanan dengan cara memperbaharui kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita sudah iman secara global, secara keseluruhan, pikiran kita sudah iman, mata kita sudah iman, telinga kita sudah, semua anggota badan kita jasmani, nafsani dan rohani secara global keimanannya ada di dalam diri kita dengan fasilitas jasmani, nafsani dan rohani. Ini semuanya sudah iman, baru di situ ada yang disebut yakin. Karena bahasanya al yakinu al iman kulluhu. Iman secara keseluruhan itu adalah yakin. Jadi teorinya gini, kita kalau ingin meyakini diri sendiri, kita perlu tadribat, perlu latihan. Setiap harinya kita melatih diri, misalkan untuk apa? Untuk ibadah misalkan. Melatih diri untuk ibadah. Orang itu sebetulnya kan gini Pak Ustadz, sebetulnya ada harus mudawamatul ilmi wa mudawamatul amali. Ini untuk kita tadribat sebetulnya, supaya kita betul-betul bisa meyakini diri. 10 menit mudawamatul amal, mudawamatul ilmi ya, mudawamatul ilmi dulu. Artinya bagaimana? 10 menit kita belajar ilmu. Ilmu apa saja? Ya khususnya ilmu tauhid tentunya. Wong kita lagi mencari kepercayaan diri. Nah, silakan tauhid ala siapa saja. Tapi kalau kita kan tauhidnya ala Asy'ariyah kan ya. Tauhid ala Asy'ariyah. Jadi dengan kita meyakini ilmu-ilmu yang sangat wajib. Di dalam Ihya Ulumuddin kan ilmu yang wajib dipelajari, ilmal amal alladzi huwa masyhurul wujub alal muslimin la ghairu. Itu tafsirnya Imam Ghazali. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ditafsiri ay ilmal amali alladzi huwa masyhurul wujubi alal muslimin la ghairu. Yang wajib untuk kita pahami ilmu itu ilmu tauhid, ilmu fikih kan gitu. Ilmu syariat lah intinya. Berarti kita harus betul-betul membekali diri dengan berbagai macam ilmu. Minimal kita belajar 10 menit. Itu setiap harinya. Tiap harinya kita belajar ya ilmu tafsir, ilmu hadis. Sedikitnya kita membaca Al-Qur'an dan terjemahnya. Itu sedikitnya 10 menit. Kemudian setelah mudawamatul ilmi 10 menit, kita mudawamatul amali. Mudawamatul amal bagaimana? Kita harus mengamalkan apa yang kita yakini, termasuk kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau caranya dibalik, kita zikir dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh, membaca Al-Quran dulu boleh, baca sholawat boleh. Itu termasuk mudawamatul amal. Ya, kita berusaha mengamalkan apa yang kita yakini. Ya sesuai konsep hadis ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Ahabbul a'mali, amal yang paling disukai ilallahi bagi Allah, adwamuha, langgengnya wa inqalla, walaupun sedikit. Nah itu sedikitnya 10 menit lah ya. 10 menit kita mudawamatul amal, apa silakan yang dibaca apa saja, yang dizikirkan, yang diamalkan. Termasuk saya lebih suka dengan Al-Qur'an. Ya monggo, baca Al-Qur'an setiap harinya. Setelah baca Al-Quran baru mudawamatul ilmi, dikaji yang baru dibaca tadi. Nah, dengan adanya mudawamatul amali wa mudawamatul ilmi yang 10 menit insya Allah kita akan menemukan yang disebut keyakinan diri. Oh ternyata kapasitas saya baru sekian. Kalau orang itu sudah mengetahui kapasitas dirinya, maka orang itu kan mulai pede. Percaya diri. Nah, mulai percaya diri karena punya pegangan. Orang itu tidak mungkin akan menjadi kumandel, bahasa Jawanya itu kumandel. Kumandel itu artinya percaya diri. Orang itu tidak mungkin akan percaya diri ketika orang itu tidak punya modal apapun.
Orang itu bisa percaya diri tentang menghadapi ilmu misalkan ya karena dia punya ilmu, jadi percaya diri. Menghadapi orang karena dia pengalaman dengan orang-orang tertentu sehingga dia berani ngadepi. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin bisa meyakini diri sendiri, maka kita perlu ada latihan minimal mudawamatul amal, ya, membiasakan amal 10 menit dan mudawamatul ilmi 10 menit. Kita mengkaji, memahami sehingga kita betul-betul memahami yang disebut ma'rifah bin nafsi. Dan metode untuk ma'rifah bin nafsi enggak ada lain. Melek malam. Wasaharu yurithu ma'rifatallah. Wasaharu, melek malam ini, tidak tidur di malam hari, maka yurithu ma'rifatan nafsi. Orang ini akan memahami dirinya sendiri. Jadi bisa disimpulkan kalau kita ingin meyakini diri kita, ya kita harus ma'rifah bin nafsi. Simpulannya begitu. Saya kira cukup, Ustaz. Ya, demikian penjelasan mengenai pertanyaan bagaimana cara meyakini diri sendiri supaya lebih baik. Ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kembali lagi nanti dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsan dan Rohani. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.